Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana di pagi yang siang ini kita bisa kumpul dalam rangka rapat ataupun implementasi dalam simulasi budaya positif. Kemudian sebelum kita membuka acara kita, marilah kita bersama-sama buka acara dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka untuk meningkat atau acara berikutnya kita bersama-sama berdiri, kita lakukan Indonesia Raya kepada seluruh dewan guru agar bisa berdiri untuk melanjutkan lagu Indonesia Raya. Untuk yang berikutnya sambutan dari kepala sekolah SDN Negeri 16 Surit pada Pak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya itu menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan limpahan rahmat dan kesehatan bisa kumpul atau bisa hadir dalam acara kegiatan CGP yaitu dalam guru kebijakan dalam rangka untuk menyampaikan tema destinasi atau budaya positif. Kemudian kita nantikan sebuah akan jauh dari Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak sudah sampaikan yang jelas. Silakan Bapak Ibu mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Bu ini nanti sebagai bekal kita, karena tahun ini tahun pertama kita mengikuti kegiatan yaitu kurikulum merdeka yang mana masih ada simpang siurnya. Kemarin 135, hari ini 14. Maka dari itu mungkin ada kaitannya atau berkenaan dengan materi ataupun wawasan untuk kurikulum merdeka tersebut. Maka harapan saya hanya memberikan motivasi, memberikan dorongan. Bapak Ibu jangan henti-hentinya mencari informasi, mencari ilmu masalah tumor ini. Saya juga masih meraba-raba. Apalagi Bapak Ibu nanti yang akan
langsung terjun, yaitu akan melaksanakan kurikulum merdeka tersebut tanpa terkecuali. Kemudian kita mulai dari sekarang jangan tertadi-tadi ya, harus benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang guru kelas, apalagi perangkat-perangkatnya itu yang masih asing ya, nama-namanya asing tetapi mungkin pelaksanaan kerjanya sudah ada dengan automation. Jadi itu yang saya mau sampaikan tadi. Mohon Bapak Ibu agak bisa dalam informasi itu ada salah acara pada hari ini buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya itu sambutan dari calon guru penggerak sekaligus acara inti kepada ibu calon penggerak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Bui, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung kegiatan saya. Ini salah satu kegiatan saya aksi nyata di Nomor 4 di dalam calon guru penggerak. Terima kasih telah mendukung kegiatan saya. Sebelumnya saya berdiri di sini, saya bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu Guru. Artinya mungkin karena saya lebih dulu mendengar ini, kita sama-sama menyampaikan. Jadi nanti kalau memang ada sesuatu yang belum saya pahami, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin akan ada kekurangan lebih nantinya. Oke, yang pertama akan saya buka dengan diseminasi budaya positif. Adalah penyebar luasan budaya positif. Untuk yang pertama apa sih Bu? Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Coba kira-kira yang dibilang Bapak Ibu, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Budaya yang bisa memberi dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, apa lagi Pak? Contohnya kebiasaan membuang sampah di tempatnya itu juga. Oke, bagus. Nah, Pak Riyadi, kira-kira apa Pak? Ya, ada yang lain kira-kira seperti apa budaya positif? Ada bilang benar? Tidak merokok di tempat umum. Oke, tidak merokok di tempat umum. Apalagi Berdoa sebelum makan. oke, berdoa sebelum makan, sopan santun seperti itu masuk dalam budaya positif. Berkata-kata yang sopan itu yang paling penting. Apalagi kita kepada anak kita saat ini pendidikan. Oke, yang kedua ini adalah konsep budaya positif. Nanti di sini akan saya bahas tentang yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku, yang keenam posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Karena kita akan menggunakan kurikulum merdeka, kita akan menggunakan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang berdiferensiasi, sehingga para siswa belajar dengan sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini maksudnya berdiferensiasi itu kita mencari tahu dulu latar belakang anak murid ini. Misalnya untuk pelajaran matematika, dia masih misalnya A, B, C, dia masih belum bisa tambah-tambahan. Oh, kita cari turutan tambahan, dia belum bisa. Untuk yang D, E, F, dia sudah mulai bisa pengurangan. Karena seperti itu ya, karena memang realnya memang masih seperti kita masih masih low lah gitu. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang mereka sampai kemana mereka.
pembelajaran itu boleh di-set per A. Oh ini yang matematika tambah-tambahan dulu. Kenapa kita harus tambah-tambahan dulu? Biarkan dia mengerti betul. Sudah mulai mengerti tambahan dari pengurangan. Tidak ada tambahan, pengurangan, perkalian. Boleh seperti itu pengelompokan, boleh juga bisa karena bisa membantu kita kasih pengelompokan bu. Ada yang pengurangan, ada yang tambah-tambahan, ada yang perkalian. Dalam satu kelompok, nanti yang perkalian itu bisa membantu kita yang pengurangan. Kadang memang anak murid itu tidak bisa menerima kata-kata kita. Mungkin dia sudah tegang, sudah shock duluan, jadi dia udah takut seperti itu. Jadi mungkin dengan teman, kita pembelajaran dengan teman saja. Teman, bantuin seperti apa? Karena memang ada yang masuk seperti itu. Nah itu untuk pelajaran matematika. Kalau untuk yang pelajaran kayak IPA, kan sudah ada pembelajaran IPA ya untuk yang kurikulum merdeka. Misalnya kita mau pembelajaran tentang IPA itu tentang makhluk hidup. Kita cari tahu dulu gimana sih dia bisanya. Oh si anak bisa menggambar. Kita taruh dulu menggambar. Biarkan dia nanti menggambar. Si anak bisa mengungkapkan kata-kata atau dia bisa memberikan definisi. Kita tahu oh dia sudah mengerti nih tentang definisi, dia sudah mulai paham. Kita cari tahu dulu. Jadi kita akan ngomong, boleh mereka dengan visualnya, audionya seperti menggambarnya atau bahasa menggambarnya, ngomongnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu seperti itu. Gak boleh yang kita menggambar harus kita ngomong, itu tidak boleh. Kita harus mencari tahu latar belakang mereka dahulu. Dan pembelajaran itu tidak lupa kita masih menggunakan yang namanya kemarin saya masih kita bahas 6 ciri pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berakhlak mulia. Tak lupa karena anak-anak kita memang harus berakhlak mulia, sopan santun, toleransi itu masuk ke sana. Terus yang kedua, pembelajaran itu harus berkebinekaan global karena kita di Indonesia Raya dengan banyak suku, banyak agama, ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga itu adalah gotong royong. Gotong royong itu tidak hanya bekerja bakti, tapi bisa dengan berkolaborasi atau berkelompok. Ayo saling membantu, kita berkelompok. Karena dengan berkelompok itu kadang anak seperti itu dia bisa tiru temannya. Ya betul. Gotong royong itu masih dalam kolaborasi dan berkelompok itu. Yang keempat itu mandiri. Anak kita harus mandiri, bisa mengerti pelajaran, misalnya kayak tadi itu piket. Dia harus mandiri lagi, nggak lagi harus diperintah. Kamu harus piket, harus datang pagi seperti ini. Dia harus bisa tentang tugasnya dia. Yang kelima itu bernalar kritis, yaitu kadang-kadang memang anak kita menemukan suatu ada pertanyaan yang sedikit kita bingung. Itu berarti anak sudah bernalar kritis. Anak itu sudah mulai pintar karena dia nggak cuma dari kita yang pengetahuannya sudah banyak dari HP seperti tadi dia, hingga ada pertanyaan. Bahkan anak saya itu bertanya itu yang di luar panggungan, itu di luar jangkauan dia. Terus yang keempat, yang keenam yaitu kreatif. Jadi anak-anaknya memang harus kreatif. Oke, pengubahan paradigma dari stimulus ke teori kontrol. Kadang kita berpikir ya, stimulus respon itu yang pertama realitasnya kebutuhan kita tuh sama. Seolah-olah kayak makan kita tuh harus sama makan. Padahal pun kita tahu sekarang ada yang nggak mau makan katanya perutnya kenyang. Ada yang harus makan seperti itu kadang. Ternyata kita harus merubah itu teori kontrol itu. Kebutuhan kita tuh berbeda. Begitu pun dengan anak berbeda-beda bu. Terus yang kedua stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Kita harus merubahnya dengan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu pun dengan masalah seperti itu ya. Ada anak yang misalnya kayak roknya sobek. Kita mikirnya kan orang tuanya nggak perhatian seperti itu ya. Padahal kita harus tahu kenapa dia seperti itu. Karena memang punya pandangan tersendiri. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang seharusnya kita
berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa sih Kak kamu seperti itu? Nah, kadang-kadang memang setelah kita tahu apa masalahnya, oh gitu ya, kita mengerti gitu ya. Kadang-kadang ada yang anak pagi-pagi itu tidak sarapan, kenapa kok nggak sarapan? Mama kok nggak masak? Ternyata dia punya bayi, mungkin memang masih repot seperti itu. Maka kita harus punya gambaran pandangan dari orang lain. Kita harus tahu dulu, kita harus mencari tahu dulu. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Dari kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang ada anak yang mencuri seperti dia punya tujuannya apa? Nanti kita akan bahas tentang tujuannya itu biasanya memenuhi kebutuhannya. Ya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa mengontrol anak-anak seperti itu. Tidak bisa hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Artinya seolah kita pengen anak itu diam, anak itu tidak lari-lari di kelas. Kalau kita tidak memberikan stimulus dari dia sendiri, dia mau berubah sendiri, kenapa tidak akan bisa? Kita nggak akan bisa jadi pengontrol tadi itu. Kalau bukan dari diri mereka sendiri yang ingin mengubahnya. Yang selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kadang-kadang kita memang kalau sudah nggak ada lagi cara, berpaksa saja seperti itu ya. Jadi kita harus berbanyak tentang kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Seperti kalau dengan cara si A nggak bisa, kita coba ubah ya. Atau kita dengan cara bertanya dengan guru lain, Pak Guru saya punya masalah seperti ini, kira-kira apa ya pandangan dari Pak Guru lain seperti itu. Kita berkolaborasi seperti itu. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kita ubah menjadi model berpikir menang. Kita harus bisa. Jadi disiplin positif itu ialah berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang menunjukkan kepada kegiatan belajar dengan mengajar. Istilah tersebut sangat dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris itu disiplin. Disiplin yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seseorang pemimpin. Jadi lebih ke disiplin itu kita yang mengajarkan diri ya Bapak Ibu ya. Kita harus disiplin dulu, baru nanti anaknya bisa disiplin. Kita mengajarkan, oh ya Bapak Ibu, anak-anak kita memakai baju seragam, sedangkan mungkin ada yang tidak seragam seperti itu. Apalagi kalau tentang sepatu itu ya, seperti kan harus pakai sepatu berwarna hitam. Kita karena sendiri berwarna yang berbeda. Jadi kita harus menunjukkan kita sendiri yang disiplin dahulu, baru ke anak-anaknya. Disiplin positif adalah merupakan satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan maupun hukuman. Jadi ternyata yang saya tahu ini kita nggak boleh memberikan imbalan atau penghargaan, apalagi hukuman. Karena nanti yang dia pikir, saya harus pintar, saya nanti dapat hadiah tuh. Gimana caranya kita menumbuhkan tuh anak, saya harus pintar buat saya sendiri. Mungkin dengan cara mereka sering tampil ke depan, nggak akhirnya mereka waduh saya harus tampil ke depan, saya harus berusaha pintar nih seperti itu. Jadi sebagai tujuan mendidik kita memiliki tujuan bahwa disiplin positif menghasilkan motivasi intrinsik atau sesuai menghargai dirinya sendiri atas perbuatan yang dia lakukan dan minimalisir motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman tadi ya. Dia harus dari diri dia sendiri. Nah, nilai yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini yang harus disepakati bersama terlepas dari ras, suku, agama, dan bangsa ataupun warna kulit seperti itu ya. Di bawah ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita boleh mencontoh dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, gotong royong, kreativitas dan bernalar kritis. Itu kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan dari sana. Yang kedua itu program PIP itu program Years Point. Jadi
dari diri dia sendiri. Mereka harus mempunyai rasa toleransi, rasa hormat, integritas, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Yang selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya. Jadi kita bisa memberikan anak-anak itu, kita mempercayai anak-anak biar dia dapat dipercaya atau PD kalau bahasa kita bilang. Lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi kebutuhan dasar ini masuk ke dalam masalah anak-anak. Jadi anak-anak itu punya masalah itu ternyata memang mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yaitu kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang ingin dimiliki oleh manusia. Semua perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ini contoh-contoh kebutuhan dasar. Ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi yang pertama ini bertahan hidup ini untuk sandang, pangan, papan, kesehatan. Ini kalau contoh dari sekolah kita tuh misalnya ada anak kok yang berpola, dia merebut makanan temannya atau dia mencuri uang temannya seperti itu. Dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Dia ingin mempunyai uang juga, dia ingin makan juga, makanya dia mencuri. Makanya setiap tindakan itu harus kita cari tahu dulu kenapa kamu seperti itu. Ya, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kadang-kadang tuh ada anak yang cari perhatian, caper gitu ya. Ibu, ini apa ibu? Karena dia pengen diakui, pengen seolah pengen disayang. Ya, kalau kita teman seperti itu ya. Terus ingin dipedulikan, berbagi, masuk dalam kelompok. Jadi dia pengen kadang-kadang ada anak yang dikucilkan seperti itu ya. Jadi dia pengen bersama-sama. Dia pengen sama diterima, sama kasih sayangnya seperti itu sama teman-teman tadi itu. Makanya dia berbuat pola ya. Oh, sama temannya saya tidak dapat kasih sayang, saya harus sama guru seperti itu dengan caper kali ini. Ibu itu ada yang nakal seperti itu ya. Dan dia diperhatikan. Oke, yang ketiga itu ada penguasaan. Penguasaan itu seharga diri ingin dianggap pemimpin atau berprestasi diakui. Ini biasanya untuk anak-anak yang punya kelebihan dia yang suka menjaga-jaga. Dia itu pengen dianggap tuh hebat seperti itu. Dia itu pengen menguasai kelas, pengen mungkin kalau seperti itu dijadikan ketua kelas aja ya. Jadi seorang dia terus penguasa seperti apa sih nanti berubah seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu dia pengen menguasai kelas gitu. Dia pengen jadi penguasa. Yang selanjutnya itu kebebasan. Jadi anak-anak itu harus bebas belajar dan itu boleh belajar menggunakan gambar, boleh dengan berbicara, boleh dengan belajar yang lain. Saya mau nyari di YouTube ya Bu ya, boleh seperti itu. Bisa nyari buku dengan referensi teman saya itu ada bukunya boleh. Ini harus bebas. Mereka itu punya kebebasan belajar. Terus yang selanjutnya itu kesenangan. Anak-anak tuh ingin memenuhi kebutuhannya itu dengan kesenangan mereka bermain, humor, ketawa, hiburan. Yang pertama itu dari eksternalnya yaitu dari hubungan. Dari hubungan yang berbuat baik. Ini mendapatkan pujian atau imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak itu kadang hanya ingin dapat pujian itu sudah melakukan perilaku yang positif. Yang selanjutnya itu dari internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang paling penting itu mereka harus mempunyai nilai intrinsiknya. Oke, yang pertama ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, tidak terencana,
murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan merupakan hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini biasanya memang kita buat suatu pembelajaran sebelum awal-awal pembelajaran itu membuat konsekuensinya dulu. Kesepakatan. Oke, selanjutnya itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mencoba mereka saat mereka berbuat kesalahan, kita tanya, kira-kira perbuatan itu salah atau tidak? Kalau seperti itu kamu harus seperti apa, nak? Seperti ya, jadi kita harus mempunyai restitusinya. Yang selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita harus mengajarkan anak mencari solusinya sendiri. Misalkan anak menumpahkan air minumnya, kadang ada anak yang kabur, seperti ya. Kita harus, kalau kamu menumpahkan air minum apa? Yang seharusnya kamu lakukan? Mengepel dulu, ya udah, dipel dulu. Itu karena perbuatan kamu sendiri harus bisa mempunyai solusinya. Oke, yang pertama, ini ada contoh hukuman atau konsekuensi ya. Ari datang terlambat ke sekolah dan disuruh oleh Pak Slamet lari 10 kali memutar lapangan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman gitu ya. Oke, yang kedua, Nina tidak memakai dasi dan topi ketika upacara. Nina disuruh untuk membersihkan seluruh halaman sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, jadi masih dalam hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, Mary melupakan minuman Anita di atas meja, lalu Mary mengelapnya sampai kering. Nah, ini masih konsekuensi ya. Nah, dia masuk hukuman. Iya, dia harus bertanggung jawab seperti kalau bahasanya. Oke. Nah, guru itu harus mempunyai kontrol. Kontrol yang pertama itu kadang kita sebagai penghukum atau kita penghukum itu apa ya, menyudutkan mereka seperti itu ya, membuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Kalau sebagai teman itu yang pertama itu penghukum. Nanti dia akan mempunyai apa ya, momen sedikit luka seperti itu. Dia akan terluka kalau menghukum seperti kan. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau sebagai penghukum dia akan melukai hati dia gitu loh. Yang kedua, nanti kita akan bahas pembuat merasa bersalah. Anak-anak itu akan merasa bersalah terus dia takut lagi. Seperti itu. Kalau yang ketiga ini guru sebagai teman, boleh sebagai teman, tapi nanti efeknya itu dia hanya akan mendengar dia akan hanya mendengarkan si guru A tadi itu yang ada teman. Saat si guru A tidak berangkat, diganti guru B, dia sudah nggak mau lagi, sudah nggak berteman lagi gitu. Nah dia juga mendengarkan lagi, dan dia masih senang dengan guru yang A tadi itu. Sebagai pemantau, yang kelima ini sebagai manajer. Manajer ini tadi seperti itu. Dia harus mempunyai solusi sendiri saat dia mempunyai kesalahan. Dia harus mencari sendiri apa solusinya. Ini ada contoh penerapan posisi kontrol. Sini kamu.
Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti akan jadi kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mempunyai kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali ibu usah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jangan kalau lagi ada kepala sekolah. Sampai cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada lemah, cenderung menunduk, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa Nina? Berapa saja saya? Iya Bu. Tadi guru saya udah tolong saya Bu. Kamu menyalahkan ibu sekali. Kamu bukan menyalahkan hari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Sudah sangat nanti tahu harinya lebih pintar lagi ya. Terlambat lagi. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sangat beres urusan absen kamu. Kamu ini ada tes pelajar. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar guru untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan harap bilang guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dalam eksperimen, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Apa itu? Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan itu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Apa itu? Aku saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Res? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saya yang hormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai sekolah kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kita kembali ke kelas ini. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ingat Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan rumah Nah, kira-kira posisi kontrol itu yang mana ya Bu ya? Apa namanya? Manajer atau karena nggak cuma satu memang yang harus kita apa ya? Yang harus kita lakukan bisa 2, bisa 3 seperti itu ya. Jadi manajer yang paling utama itu manajer. Kita harus mencari tahu, kita harus menggali mereka kalau mereka seperti apa, seperti apa, dan dia membuka sendiri seperti ya. Mungkin kita akan belajar sedikit pelan-pelan seperti anak-anak kita ya ini ya. Nah yang selanjutnya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pas banget dibuat saat kita pembelajaran awal pembelajaran seperti ini. Yang pertama itu yang harus dilakukan itu
sebelum keyakinan kelas kita harus memberikan perkenalan diri yang mengesahkan seperti itu ya. Itu awal pelajarannya. Jadi yang pertama tuh kita memperkenalkan diri kita, alamat kita seperti itu. Terus mereka juga disuruh maju ke depan. Karena terkadang memang ada anak-anak yang saat maju ke depan itu dia nggak bisa. Mungkin dengan awal-awalnya masih muda-muda dengan perkenalan diri, dia sudah maju ke depan, terus akhirnya dia akan meningkat untuk awal-awal pelajaran. Setelah perkenalan diri, yang harus kita lakukan itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, bersifat universal dan undang-undang ya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Seperti contoh keyakinan kelas tadi itu mengacu pada yang P5 tadi ya, toleransi segala macam itu tadi. Ini ada dua kesepakatan kelas. Yang pertama atau yang kedua ya, yang kira-kira masuk ke dalam keyakinan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam belajar, tertib. Yang kedua ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid dan yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira gimana Bu yang masuk dalam keyakinan kelas? Jadi harus kesepakatan. Yang kedua ya Bapak Ibu ya, masuk dalam keyakinan kelas itu yang kedua. Jadi harus saling menghargai. Saling menghargai itu kan kayak tadi temannya punya pensil ya jangan diambil. Kamu melakukan kesalahan yang mana? Nah, kesepakatan keyakinan kelas mana yang kamu langgar seperti itu. Oh mengambil teman, berarti kan dia tidak menghargai temannya seperti itu. Oke, jadi ini contohnya peraturan kelas, bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Yaitu yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masuknya itu tanggung jawab dan disiplin. Jadi anak-anak itu harus disiplin mengembalikan kembali bukunya. Yang kedua peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kita harus saling menghormati orang lain. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas seperti itu. Yang selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain, tidak menyakiti teman. Yang kelima dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam kesehatan dan keselamatan jiwa. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Antri, kita budayanya antri. Yang ketujuh gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu menjaga keselamatan dan keamanan kita bersama. Oke, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk anak yang tadi mempunyai masalah. Kita harus menggunakan ini, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita harus menggali bagaimana anak tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas itu seperti berbuat kesalahan itu wajar dan itu ada alasannya, anak mus. Ya, saat kita ada kesalahan, bukannya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Seperti itu namanya menstabilkan identitas. Dan selanjutnya validasi tindakan, yaitu contohnya itu setiap perbuatan itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu berbuat seperti itu, nak? Ya, misalnya kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kalau bisa dia berantem seperti itu kan, itu validasi tindakan. Itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, artinya bisa dia cuma mencoba. Kita mencoba kalau kamu bisa lebih mungkin kamu bisa lebih galak kan seperti yang lebih jahat, seperti lebih buruk dari ini. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, kita menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah contoh
contoh penerapan segitiga restitusi. Aku tahu mama juga berpikir ke sini. Mungkin berkaitan dengan perbuatan kemarin. Ya benar, kalau kemarin masuk kan? Tetapi saya tidak berarti orang salah ini. Namun saya tidak masih ada alasannya. Kira-kira apa perubahan dari hubungan tugas? Karena saya mengatur di mana saya masih naik dalam saya ngantuk. Masih belajar tugas nanti kalau masih ingat kira-kira kamu lakukan itu sesuai dengan tekniknya belum? Yang bagaimana? Berarti kamu tahu lalu apa kamu diskusi masalah ini? Ya Bu, pertama saya akan kenangan saya. Kedua, saya tidak akan tidur lalu malam. Ya saya akan mengerjakan dan menunjukkan dengan dirinya gitu. Jadi yang menurut kamu terima kasih. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Biarkan anak mencari tahu apa solusinya seperti itu. Oke, demikian dari saya sebagai seorang pendidik. Hendaknya kita memiliki dan menguasai 4 standar kompetensi guru dalam menerapkan disiplin positif, melakukan refleksi pembelajaran, menambah kelebihan dan memperbaiki kekurangan, mau belajar dan menerima masukan dari sesama agar terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan tercapai tujuan pendidikan nasional. Tadi kata bapaknya, karena kita mau melakukan kurikulum merdeka, kita akan mencari tahu tentang P5 tadi, profil pelajar Pancasila yang akan kita ambil di semester ini. Mungkin kalau menurut saya, coba setelah dulu videonya Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu seperti ini. Apa? Jadi P5 itu nggak melulu menghasilkan barang, kita nggak melulu kita harus menggunakan dana, yaitu kita bisa merubah karakter anak, kita bisa membuat public speaking, keterampilan anak seperti itu. Contohnya yang ingin saya buat Pak, mungkin untuk yang karakter dahulu, mungkin kita akan mengolah tentang sampah. Kayak kemarin yang saya buat Prakasa Perubahan kemarin, membuat sampah. Untuk yang ini Pak kemarin sampah yang warna hijau, karena tadinya kita kayak nanti kita coba, kita ada berapa coba? Kalau kita satu, lokal satu, bisa nggak Pak? 3 warna. Masa ada cuma 3 biji aja Pak? Ada 2, 6 gitu ada? Masa di sini 3 kan? Ada 3. Kita coba itu aja. Kita jadi anak-anaknya bisa kayak mana sampah? Kita ambil sampah. Kita pilah-pilah sampahnya dulu seperti itu. Apalagi bukan anak yang kelas 1 ya. Enggak kelas 1 pun kelas tinggi pun memang seperti itu. Jadi kita akan berubah untuk yang paling rendah dulu. Kita akan mencoba mengolah sampah begitu yang nanti sampah yang organik coba kita kita kubur itu nanti kan akan jadi pupuk seperti itu ya. Nanti kita coba dengan menanam seperti itu. Terus kalau untuk anak-anak yang tinggi boleh deh nanti kalau yang kemarin tuh ibu SBDP ya pernah melakukan buat perakarnya itu seperti itu. Di sini nanti boleh kan? Kalau itu di sini dijual apa diapain Bu? Pernah dibuat dulu. Simpen aja. Ya. Itu modelnya dari mana? Dari anak-anak ya? Beli. Oke, jadi demikian dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara kita selesai. Maka dari itu kita bersama menutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa nak keyakinan kelas nak? Oke, kesepakatan. Apa lagi? Kesepakatan yang harus apa ya? Ditaati. Yang pertama apa kira-kira nak? Yang paling awal. Adik. Oke. Dan apa ya? Jangan 7:30. Ya kan, sebelum itu. Yang kedua, apa lagi? Mulai dari atas, Rik. Rambut. Jangan dari penyusutan terus. Ya, apa tadi? Tidak boleh. Rambut harus pendek, harus rapi dan pendek. Oke, apa lagi? Jilbab harus rapi, ya. Baju dimasukkan dalam celana. Apalagi? Berkata sopan santun.